Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mauliza dengan NIM 2206200021 sebagai pemateri kedua, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Nurul Alamsyah dengan NIM 22062043 sebagai pemateri pertama. kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Sifat 5 Faktor McCray and Costa. Selamat menyaksikan, happy watching. Teori sifat 5 faktor McCray dan Costa. Bio Robert Roger McCray lahir pada 28 April 1949 di Maryville, Missouri, suatu kota dengan penduduk 13.000 orang yang terletak 100 mil di bagian utara Kansas City. Maryville adalah asal dari Northwest Missouri State, pemberi pekerjaan yang terbesar di kota tersebut. McCray anak bungsu dari 3 bersaudara. Pasangan Anglo McCray dan Eloise Elaine McCray tumbuh dengan minat yang besar pada ilmu pengetahuan dan matematika. Afi MC. Paul de Costa Jr. lahir pada 16 November 1942 di Franklin, New Hampshire, sebagai anak laki-laki dari Paul Costa dan Esther Fassi Costa. Ia mendapatkan gelar sarjana psikologinya dari Clark University pada tahun 1964 serta gelar master 1968 dan PhD 1970 dalam perkembangan manusia dari University of Chicago. Gambaran umum teori sifat dan faktor. Teori 5 faktor sering disebut Big Five, meliputi neuroticisme dan ekstraversi, namun ia menambahkan keterbukaan pada pengalaman, keramahan dan kesadaran. Istilah tersebut sedikit berbeda antara satu tim penelitian dengan tim penelitian lainnya, namun sifat dasarnya cukup serupa. Dasar analisis faktor. Untuk menggunakan analisis faktor, seseorang dapat memulainya dengan observasi spesifik dari banyak orang. Pencarian 5 faktor yaitu ekstraversi, neurotisme, keterbukaan, keramahan, dan kesadaran. Evolusi teori 5 faktor. Unit dalam teori 5 faktor. 1. Kecenderungan dasar adalah salah satu komponen dasar kepribadian seiring dengan karakteristik adaptasi konsep diri dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. 2. Karakteristik adaptasi adalah struktur kepribadian yang dipelajari yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. 3. Konsep diri adalah karakteristik adaptasi konsep diri mendapatkan tempatnya sendiri karena merupakan adaptasi yang penting. Nah, selanjutnya ada analisa kasus. Jadi kasus yang saya ambil yaitu kasus Florence Hombing. Pada tahun 2014, seorang mahasiswa UGM yang mengunggah status di jejaring sosial PAHT yang isinya itu berisi makian pada warga Jogja. Di situ Florence menghimbau warga kota lain seperti Jakarta untuk tidak berkunjung ke kota tersebut. Hal tersebut terjadi lantaran Flo merasa kesal akibat ditolak ketika membeli bahan bakar sepeda motornya. Karena dianggap melanggar antrian, status tersebut kemudian menjadi viral di berbagai jejaring sosial seperti di Twitter dan di Facebook, hingga menimbulkan kemarahan publik dan menghantarkan hingga ke ranah hukum. Akibat unggahan kemarahan di jejaring sosial itu, ia dikenai hukuman 2 bulan penjara. Selanjutnya ada aplikasi teori sifat 5 faktor McCray and Costa. Yang pertama itu ada penelitian terkait, yaitu sifat yang telah dikaitkan dengan berbagai hal vital seperti kesehatan fisik,
kesuksesan akademis, tetapi sifat juga telah dikaitkan dengan hal-hal yang lebih umum dan terjadi sehari-hari seperti suasana hati. Seperti yang ditunjukkan berikut, sifat dapat memprediksikan hal-hal yang bersifat jangka panjang seperti indeks prestasi kumulatif atau IPK, yang merupakan hasil dari kerja selama bertahun-tahun. Tetapi sifat juga dapat memprediksikan hal-hal yang lebih terpisah. Misalnya, berapa kali Anda mengikuti ujian masuk seperti SAT, dan apa jenis suasana hati yang mungkin Anda alami pada suatu hari. Yang kedua ada sifat dan aspek akademis. Sifat-sifat kepribadian adalah predikator yang kuat untuk banyak aspek kehidupan. Salah satu area yang telah menerima banyak penelitian adalah hubungan antara sifat dengan performa akademis yang diukur melalui skor tes yang terstandarisasi dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Yang ketiga ada sifat internet penggunaan dan kesejahteraan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan baru-baru ini terhadap remaja dari etnis Belanda, Van der A dan rekan-rekannya 2009 beralasan bahwa internet tidak digunakan dengan cara yang sama oleh semua remaja atau penggunaannya tidak memiliki akibat yang sama pada semua remaja. Para peneliti menyurvei sejumlah besar remaja di Belanda melalui kuesioner online. Sampel berjumlah total 7.888 remaja dan berkisar dari usia 11 hingga 21 tahun. Dapat dipahami bahwa remaja yang lebih introvert, neurotik, dan kurang ramah mungkin menemukan interaksi sosial tatap muka yang kurang menguntungkan dalam hidupnya dibandingkan oleh teman-teman mereka yang ekstrovert, ramah, dan stabil secara emosi. Selanjutnya ada yang keempat ada sifat dan emosi.